Anda masih bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Iya. Nasya, boleh lanjut sekarang. Harapannya apa sih terhadap Indonesia? Mungkin ini bukan pendapat yang populer. Tidak apa-apa. Pak, aku tidak mau Indonesia berubah. Karena dulu waktu aku datang ke Indonesia, mungkin sempat pikir seperti, kenapa enggak teratur? Kanada lebih bagus, teratur begini misalnya. Like, apakah pemerintah bodoh? Ini pikiran yang saya punya pas pertama kali datang. But now, aku pikir ada banyak hal di Indonesia yang sebenarnya berfungsi dengan baik. Misalnya, kalau di Kanada, kalau kita tidak punya pekerjaan, kita nggak boleh bikin gerobak dan jual sate di pinggir jalan. Tidak boleh. Karena nggak bisa bumbunya ya. Itu juga, ya, itu juga. Nggak boleh, misalnya buka usaha kecil, banyak permit, ini banyak halangan untuk menghindari. Tapi kita boleh dapat uang gratis dari pemerintah. Oh, pemerintah saya tidak punya kerjaan, saya lapar, dikasih uang. Itu kalau di Kanada. Yeah, it's welfare, right? Here they don't have that. But boleh usaha sendiri. Oh, you don't have a job? They make their own jobs. Buka warung kecil, jual sabun, jual makanan, sate keliling. Sate apa? Keliling. Keliling. Iya, keliling. Gua dong. Iya, sate keliling. Artinya berarti kemandirian, independency ya? Boleh independent. Kalau di Kanada itu sulit. Nggak bisa sembarangan buka usaha dan mandiri. And that's really beautiful. Aku harap hal-hal kayak gitu tidak berubah. Kalau yang pengen kamu berubah apa? Yang pengen aku berubah, edukasi di sini, sistem edukasi. I thought to myself before, mungkin itu hal yang paling besar yang harus ditingkatkan. Ingin seperti apa sistem pendidikan di Indonesia? Kalau di what you wish? Kanada mungkin bisa info gitu. Well, I don't know. Aku dulu guru di sini, so and I find often guru sendiri. Ini cuma contoh ya, kelas bahasa Inggris. Semua belajar bahasa Inggris dari bertahun-tahun ya, tapi masih belum fasih, belum lancar. And when I saw this, sometimes guru tidak kasih kesempatan untuk murid bicara. Lebih banyak bicara guru daripada murid. Betul. So bagaimana kita bisa belajar sebuah bahasa kalau kita tidak punya kesempatan untuk bicara, gitu. Interaksi gitu ya? Yeah. So instead it's more like, oh, ini ujiannya nih, A B You mean atau it's C. like a teacher centered instead of student centered? Yeah, maybe. I don't know. Aku bukan expert, ya. Ini cuman pernah aku contoh lihat. praktisi, ya? Ya, cara ngajar di sini beda, dan kayaknya mungkin harus, kan kita punya teachers go to school learning different methods of teaching. Mungkin mereka bisa explore method ngajar yang dengan metode yang berbeda. Betul. I don't know. I'm not an expert, so. Jadi sistemnya sama. Jadi artinya sistem pendidikan itu yang diharapkan oleh Sasha untuk berubah di Indonesia. I just find that aku pernah kunjungi sekolah, then I found like bukan di kampung, di Ciamis. Salah satu sekolah di Ciamis. Aku mau nanam pohon di situ, and aku undang anak-anak untuk, ayo bantu saya nanam pohon. And tidak ada yang berani bicara sama aku. Tapi waktu aku ke international school, and susah sekali dapat job di international school. Saya pun pasti ditolak kalau coba masuk. Tapi anak-anaknya pede semua. Like, berbicara. Itu pohon apa? Tanya, walaupun anak Asia juga, what kind of tree is that? With like really good accents and stuff. And di Ciamis itu, di salah satu sekolah itu, mereka cuma lihat aja seperti takut bicara. And I thought, we have to build their confidence.
karena I think confidence is one of the most important things to True. succeed in life. Betul. Iya, Betul menarik ya. sekali. Sebenarnya orang Indonesia ini punya apa namanya karakter yang ramah, ya, suka gotong royong. Tapi dari kacamatanya mereka yang datang ini kelihatannya jadi nggak begitu, hanya gara-gara masalah bahasa gitu. Ya. Ya. Terus Sasha juga kan udah keliling lihat berbedanya Indonesia. Apa yang kamu lihat dari keberbedaan Indonesia Dari itu? Pangandaran, Lombok, lalu kemudian ujung kulon. Ya, the diversity. Mungkin aku pernah ke Sumatera, 8 bulan di Sumatera dulu di Bukit Lawang, and itu kebanyakan Batak di situ, di daerah itu. Ya. Pasti kamu ke Sumatera Utara tuh waktu itu. Iya, Iya, banyak Batak memang kalau Sumatera. Iya, namanya Medan pasti banyak Batak. Ada Medan yang nggak banyak Bataknya. Apa? Medan Merdeka Barat tuh. But, sampai waktu aku pulang, orang bilang saya udah ngomong kayak orang Batak, aksennya. belajar Iya. bahasa Indonesia di sana. But budayanya untuk aku tidak bisa belajar dalam karena semuanya, I don't know, ini Batak, ini Jawa, ini Sunda, budaya apa aku tidak tahu. Semuanya Indonesia bagi saya dulu. And now aku bikin web series How to Act Indonesian dulu di YouTube. And banyak orang komen, ini Jawa bukan Indonesia. Karena banyak yang berbeda. Di Sumatera juga sangat berbeda. Banyak sekali yang harus dieksplor oleh Sasha Ya. untuk lebih mengerti Ya. Indonesia itu seperti apa. Lalu kita orang Indonesia yang lain, yang warga negara Indonesia, sudahkah kita mengenal Indonesia sejauh itu? Iya. Iya loh, ini jadi PR buat kita semua. Perbincangan kita hari ini menampilkan orang asing yang cinta banget Indonesia dan pengen banget jadi orang Indonesia, ya kan? Sementara banyak orang Indonesia yang cinta banget Korea, pengen banget jadi orang Korea. Kalau point of view saya, terbayang nggak orang yang dari luar saja tidak lahir di Indonesia ingin sekali mengenal Indonesia, ingin sekali mengeksplorasi Indonesia seperti apa perbedaannya. Tapi kita yang sudah terlahir di Indonesia, apakah kita memiliki niat yang sama? Apakah kita juga memiliki niat untuk membangun Indonesia? Itu yang harus kemudian jadi pertanyaan untuk kita ya. Betul Oke Sasha, sekali. terima kasih Thank sudah you so menginspirasi much. lewat Terima cerita kasih hatinya loh. ya. Thank you. Oke, kamu terima kasih Steven. Steph, tuh Steven mulu, Kevin and Ganti Steven. namanya mulai besok Oh nih. ya, how can I call you Steven? Jono, How? dah. Biar gampang nyebutnya ya. Mulai besok Nggak nih bisa Jono. kesian step aja lah sudah ya. Kevin dan Steph. Step lebih Indonesia. Karena dan Sunda banget dan Steph. Oke, terima kasih Iya. Akbar, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Oh adik-adik ya, bukan teman-teman. Gila adik, gila teman mbak. Padahal aku udah tua. Ya semoga Anda juga bisa terinspirasi dengan ceritanya seorang Sasha Stevenson. Semoga kita lebih mencintai Indonesia dan kita ingin selalu menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa tetap di sini di Cerita Hati bersama kami hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.